hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kami dari Cabang Samaria mengucapkan selamat menyaksikan rekat KPW GBI Setia Bakti Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini menjadi satu ayat emas yang bisa dihafalkan oleh kita semuanya, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Efesus ini pasal 2 ayat 10 menjadi kalimat kunci dari keseluruhan Alkitab berkenaan dengan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Saya akan membacakan Efesus 2 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Didasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebelumnya kita tahu pasti apa maksudnya. Yaitu supaya kita semua hidup sesuai dengan rancangan Allah bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini hamba-Mu ingin belajar firman-Mu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman semuanya. Bila mereka mengerti apa yang Tuhan nyatakan melalui Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, sehingga kami semua hidup sesuai dengan rancangan Allah bagi kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah secara khusus. Kita adalah maha karya Allah yang tiada bandingnya dibandingkan dengan karya cipta Allah yang lainnya. Sebab di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mempunyai rencana dan rancangan, memberikan kewenangan dan kuasa kepada manusia untuk menguasai dan menaklukkan semua karya cipta yang lainnya. Inilah yang memberitahukan kepada kita sesungguhnya setiap manusia diciptakan oleh Allah sebagai mahakarya dengan satu perencanaan yang luar biasa, oleh karena Allah memberikan kewenangan atas ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan ini juga yang memberitahukan kepada kita bahwa sejak awal kita telah didesain oleh Allah secara khusus dengan satu rencana yang indah oleh karena kasih-Nya, yaitu supaya manusia mengabdi kepada Allah untuk mengelola, memelihara, merawat, dan menguasai semua ciptaan yang lainnya. Ketika Allah memberikan kewenangan dan kuasa kepada kita manusia untuk menguasai karya cipta yang lainnya dengan maksud supaya apa? Memelihara dan mengelolanya, mengelola dan memeliharanya, mengambil manfaat dari karya ciptaan yang lainnya untuk kepentingan dan kebutuhannya, tetapi juga memelihara, menjaga untuk keberlanjutan dan keberlangsungannya. Tetapi
Sayang, di dalam Kejadian pasal yang ketiga diberitahukan, manusia tidak hidup setia sebagai abdi Allah yang mentaati, menuruti perintah Allah. Namun manusia memilih keinginannya sendiri untuk menjadi sama dengan manusia, sehingga untuk itulah kemudian manusia melanggar perintah Allah, manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari kepercayaan Allah kepadanya, yaitu untuk mengemban kewenangan atas semesta alam dengan otoritas ilahi. Manusia telah berbuat dosa dan dikuasai oleh dosanya. Nah, ketika manusia dikuasai oleh dosanya, manusia sesungguhnya berusaha untuk bagaimana dosanya itu dapat diselesaikan, tetapi tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang sejak dilahirkan sampai dipanggil oleh Tuhan yang mampu mempertahankan diri hidup tanpa berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah jatuh dalam dosa, semua orang telah menerima akibat dari perbuatan dosanya itu, dan hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kemudian di sini dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus artinya apa? Kita ini buatan Allah yang semula dalam sejarah kehidupan manusia telah jatuh dalam dosa, diciptakan kembali sebagai ciptaan baru oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang tidak lagi hidup mengikuti keinginannya sendiri, tapi hidup mengikuti keinginan Kristus, mengabdi kepada Allah. Jadi Kristus mengembalikan manusia kepada citra semula, membebaskan dari belenggu dan kuasa dosa, supaya tidak lagi mengabdi kepada dosa, tetapi mengabdi kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di sini ada konsistensi. Sejak awal Allah menciptakan manusia, kemudian menciptakan kembali dalam Kristus. Tujuannya adalah supaya kita manusia melakukan pekerjaan baik, supaya kita semua melakukan pekerjaan baik. Dan itu menyadarkan kita semua orang percaya pada Yesus Kristus bahwa kita didesain oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik, ada pertanyaan yang menarik dari sini. Bagaimana supaya kita semua dapat melaksanakan titah Allah atau mandat Allah, tujuan Allah bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, Allah menganugerahkan kepada setiap orang percaya kebenaran firman-Nya, supaya oleh firman-Nya kemudian manusia dididik, dibentuk menjadi mahakarya ciptaannya yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Di dalam 2 Timotius pasal 3, 16, 17 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan dan di dalam firman-Nya lah kita sesungguhnya dibentuk dan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia ilahi yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, sehingga kita hidup sesuai dengan rancangan Allah, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena itu setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sebab dengan demikian ia diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Hendaklah engkau menggunakan setiap waktu hidupmu siang dan malam untuk merenungkan firman Tuhan, supaya oleh firman Tuhan engkau diperbaharui, engkau dididik, engkau disempurnakan, engkau dibentuk menjadi mahakarya Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka misi Allah terhadap dan di dalam diri kita sebagai orang percaya akan menjadi kenyataan. Seperti apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga oleh perbuatanmu yang baik, oleh pekerjaanmu yang baik, nama Bapa dipermuliakan. Mengapa Allah mendesain kita dan menciptakan kita kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik? Karena Allah punya maksud supaya keberadaan kita di dalam dunia ini di antara sesama, kita mampu memberikan pengaruh secara positif, memberikan kontribusi secara positif, sehingga orang-orang di sekitar kita memuliakan Bapa oleh karena keberadaan kita, oleh karena kehadiran kita, oleh karena kita ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku ditempatkan di antara dan bersama-sama dengan sesama, Tuhan punya maksud supaya oleh hidupmu setiap sesamamu memuliakan nama Bapa. Jadikanlah hidupmu berdampak positif bagi sekitarmu. Sungguh-sungguh luar biasa desain Allah bagi kita. Oleh karena itu,
Camkanlah ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Jadikanlah kami seturut dengan kehendak dan karya rancangan-Mu bagi kami, supaya oleh kehidupan kami dari hari ke hari, pimpinan Roh Kudus atas kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan mempengaruhi secara positif sama kami untuk memasyurkan dan memuliakan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan